everyone, this is Dea from The Old Factory. Welcome back to my channel. Dan teman-teman, di episode kali ini tuh aku mau ngomongin tentang satu niche fragrance house yang memang sudah sangat terkenal. It has its following. I'm sure some of you are a fan of the brand and of the fragrances dan juga candle-nya, karena memang sense dari brand ini itu very unique, very mass appealing, dan emang great quality sense gitu. Dan juga desain dari brand ini, their design itu keren banget, monokromatik, hitam putih, very instagramable. Kalau di foto bagus, di foto cantik. Dan by now I think you know ya aku ngomongin tentang brand apa. And yes, it is nothing other than the brand of Diptyque. Diptyque ini adalah brand dari Paris, Prancis. Dan despite the modern look of the design, jadi kalau kalian lihat ini kan desainnya modern banget ya, warnanya hitam putih, terus habis gitu di foto bagus, dia desainnya keren gitu. Tapi ternyata brand ini itu sudah dibangun sejak tahun 1961, so it's not a new brand. Tapi di tahun 1961 itu mereka diawali dengan menjual home furnishing products dan juga printed fabrics. Di tahun 1963 mereka mulai jualan candle atau lilin. Dan if you guys, kalau kalian itu suka banget ngumpulin lilin-lilin yang wangi itu, scented candles, kalian pasti tahu Diptyque. Dan itu ternyata keluar di tahun 1963, jadi udah lama banget. Dan di tahun 1968 mereka baru mengeluarkan their first fragrance. Jadi yeah, it's been around for a while, and the fact that they are standing strong sampai hari ini, it speaks of their quality. Nah, karena itu aku juga pengen ngomongin di episode kali ini tentang beberapa parfum Diptyque yang memang best seller. Dan aku bakal bahas di sini karena beberapa dari kalian lewat Instagram banyak yang tanya, "Kak, tolong ini dong review tentang Diptyque," karena kalian banyak yang mau beli your first Diptyque, banyak yang mau beli Diptyque pertama kalian, jadi kalian penasaran mau yang mana. Sebetulnya Diptyque itu banyak banget range-nya ya. I don't know mereka punya berapa range perfume, yang pasti lebih dari 10, even I don't know. Pokoknya lebih dari 10 lah, banyak banget. Tapi di video kali ini aku hanya akan bahas yang best seller mereka. Tapi nanti aku mungkin bakal bikin video satu lagi di mana aku bahas some of my top 10 Diptyque fragrances atau my top 5 yang benar-benar aku suka. Walaupun some of them bukan best seller. Cuman di video ini aku mau fokus tentang best seller mereka. Dan di mana aku dapat info kalau ini adalah best seller, I went to their website dan kalian bisa lihat di sini. Ini itu adalah best seller mereka. Tapi di list ini pun aku bakal tambah satu lagi fragrance yang aku rasa juga adalah best seller mereka. Oke, kita mulai aja. Oh ya, tapi sebelum dimulai aku mau disclaimer dulu. Kalau dalam pembuatan video ini itu semua Diptyque yang aku punya di sini itu aku beli sendiri. Dan some of them are gifted to me by my friends. Jadi some of you have sent it to me. Tapi I'm not at all endorsed. I'm not at all paid by Diptyque whatsoever. Jadi ini adalah benar-benar my pure opinion. So I hope you guys can enjoy that. Dan di sini tuh ada beberapa parfum yang memang ada konsentrasi EDP dan EDT-nya, eau de parfum dan eau de toilette. Cuma ada beberapa yang hanya ada EDP-nya saja, atau ada beberapa yang hanya cuman ada EDT-nya saja. Karena memang punya aku juga limited ya. Oke, jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 parfum yang akan aku bahas. Yang pertama adalah The Beloved Philosykos. Yes, jadi aku yakin banget pasti kalian pernah lihat atau pernah cium atau bahkan punya Diptyque Philosykos yang bentuk botolnya seperti ini, EDP dan EDT-nya. Jadi kalau kalian mau bedain Diptyque EDP EDT itu bisa dilihat dari warna botolnya. Kalau EDP biasanya mereka warnanya hitam, dan kalau EDT biasanya warnanya putih seperti ini. Jadi kita mulai dulu dari Philosykos. Si Philosykos ini adalah I'd say it's one of their best seller, dan ini tuh cocok buat kalian yang memang suka wangi fig. Tapi to your surprise and to my surprise as well, di sini itu wangi fignya itu sebenarnya nggak ada buah fignya. Setelah aku baca-baca dan aku nonton review juga, ternyata
Philosykos ini itu adalah wangi fig, tapi seperti kalau wangi di pohon jeruk itu wangi petigrang. Jadi dia itu gak ada buah fignya, cuman dia di Philosykos ini ada seluruh bagian dari pohon fig, karena memang Philosykos di bahasa Yunani itu artinya a friend of a fig tree. Jadi seorang teman dari sebuah pohon ara. Jadi memang the raw materials according to their website ya, yang dibikin the raw materials that are the ingredients of these perfumes are the fig leaf, jadi daun fignya. Terus the fig tree sap, jadi sap itu adalah getah, jadi dia ada daunnya, ada getah dari pohon fignya, dan juga kayu dari pohon fig itu sendiri. Jadi sebetulnya kalau kalian kalau di website itu dibilang nggak ada buahnya, cuman I'm sure in the making pasti bakal ada kecium buahnya. Dan itu aku rasa yang membedakan antara si diptyk Philosykos EDP dan EDT. Jadi kan aku tadi udah bilang ingredientsnya apa aja. Dan kalau kalian tanya ini jenisnya apa, I would say that this is a woody fragrance, a very woody fragrance. It's not fruity. Woody fragrance, it's a little green. Dia juga dia jadi woody, dia green, dan kesannya itu very calming, bukan yang bright. It's very solemn, very calming, very comforting. Jadi bukan yang terang gitu loh, tapi bukan yang berat dan gelap juga. Nah, di sini aku mau ngomongin tentang Philosykos EDP dan EDT, bedanya apa. Nah, Philosykos yang EDP itu buat aku dia kerasa lebih intens wanginya. Dia itu lebih intens, lebih berat, lebih green. Jadi hijau di sini itu hijau yang hijau tua kalau aku bisa pilih warna. Hijau tua, dia sedikit lebih pahit karena aku rasa mungkin karena wood dan fig leaf-nya itu lebih intens, dia sedikit lebih pahit, tapi dia juga creamy. Dan ini itu aku rasa yang EDP itu longevity-nya jauh lebih lama daripada yang EDT, karena yang EDP ini aku pernah pakai sekitar 5-6 jaman, itu dia lumayan tahan, atau even sampai 7 jam. So if you're looking for something yang lebih berat, you should go, dan lebih intense, you should go for the Eau de Parfum. Sedangkan yang si Philosykos EDT ini itu dia lebih light, dia greennya, dia hijaunya itu juga lebih ke hijau muda, dia lebih fresh, tapi dia juga nggak bright banget, tetap kalem parfumnya. Dia lebih fresh, dan dari freshnya itu aku rasa jadi ada a hint of fruitiness. So I would recommend Philosykos buat kalian yang emang suka wangi yang woody tapi bosen sama wangi sandalwood. Kalian mau coba wangi yang woody tapi ada greennya, you should go for Philosykos. Dan kalau kalian mau wangi yang lebih intens, you should go for the EDP. Dan kalau kalian mau wangi yang lebih light, you should go for the Eau de Toilette. But if you ask me, aku lebih suka yang mana? Aku lebih suka yang Eau de Parfum. Oke, parfum kedua adalah Tam Dao. Nah, Tam Dao ini itu dibikin di tahun 2013 dan namanya itu terinspirasi dari salah satu national park di Vietnam yang namanya memang Tam Dao juga. Nah, karena dia national park, dan kalau nggak salah itu salah satu founder dari diptyk itu dulu mungkin sempat tinggal di Vietnam atau gimana, atau sempat visit Vietnam in his childhood. Dan dia itu di situ terinspirasi oleh wangi forest itu, wangi national park itu, dan wangi incense atau dupa yang ada di kuil-kuil. Nah, wangi Tam Dao itu memang seperti itu. Ini adalah woody sandal, woody fragrance. It's very woody. Recommended for woody lovers of course. Dan dia itu buat aku sih di sini ada wangi sandalwood, ada wangi cedar juga, dan it is warm spicy if you ask me. Ingredients di sini ada, kalau di websitenya dibilang ada sandalwood, ada cedar, dan ada cypress juga. Sandalwood di sini itu terkesan strong banget, terus ada facet dusty-nya, tapi juga ada facet creamy-nya, jadi dia sedikit dusty, sedikit creamy. The wood here is a little naturalistic, jadi buat aku wanginya lumayan natural, dan itu orang bisa suka, bisa enggak ya. Terus it's a good balance of sandalwood and cedar juga. Kesannya berat, lebih terkesan berat dibanding ringan. Dan ini itu yang EDP yang aku punya ya. I don't know how the EDT is, but I guess it's a less intense version. Dan buat si Tam Dao ini itu openingnya sangat amat woody. Cuman setelah aku pakai di middle to dry down itu, dia tiba-tiba ada wangi sweetnya yang aku rasa juga datang dari si sandalwood itu. Tapi sweetnya bukan sweet yang berlebihan, tapi merupakan sweet dari wangi cendana. Kalian kebayangkan kalau wangi cendana yang sweet kayak gimana?
Nah itu nanti ada di middle to dry down ya, which is super beautiful. I love it, dan aku memang suka woody scent. So if you ask me, I like Tamdao. Yes, I like Tamdao. Dan ini aku recommend ini buat kalian yang suka wangi woody, kalian suka wangi sandalwood, kalian mau cari sandalwood yang intense, yang bener-bener woody, you should try si Tamdao. Longevity-nya dia moderate to strong, lumayan lama lah, 6 jaman, 5 jam, 6 jaman. Siasnya juga moderate. So yes, if you like woody, you should try Tamdao from Diptyque. Oke, di best selling ketiga ada Eau de Songs. Dia itu botolnya seperti ini. Again, aku di sini cuma punya vialnya, dan kalau nggak salah si Eau de Songs itu nggak ada eau de parfumnya, dia hanya ada EDT-nya saja. Dan ini aku ada dua, ini yang di discovery set. Oh ya, you guys can get a discovery set from Diptyque actually. Nanti aku tulis beberapa link toko di bawah yang jual Diptyque juga. Dan ini juga aku pernah dikasih sama Gia The Sensory Club. Dan si Diptyque Eau de Songs ini itu adalah parfum, I would say it's a citrus floral, karena dia itu the main notes here is orange blossom. Orange blossom itu neroli, cuman memang ada perbedaannya ya. Cuman dari source yang sama, jadi adalah bunga dari pohon jeruk. Dan di sini itu si Eau de Songs ini itu notes yang tertulis di website ada orange blossom, ada angelica root, ada patchouli, dan juga ada juniper berry. Wanginya gimana? For me, it is a very fresh, mood lifting, uplifting, a very happy scent. Setiap kali nyium ini itu aku rasanya happy. It's very bright. It's very fresh. Ada sedikit sweetnessnya juga dari si nerolinya, dari floralnya itu. Tapi to be honest, the neroli here, kalau beberapa kalian kan takut sama neroli karena wanginya stands out banget dan too bright. Tapi although this is a very bright fragrance, the neroli here is pretty grounded, bukan yang bright sampai nusuk-nusuk banget. Neroli di sini itu lumayan grounded karena dia ada campuran dari angelica rootnya. Aku rasa yang bikin ini itu sedikit lebih grounded, dan juga campuran patchouli yang bikin ini lebih balance. I would recommend this for citrus floral lover. Kalau kalian suka citrus, kalian suka floral, kalian suka wangi yang light, yang enteng, yang menyenangkan, dan kalian pengen coba something dari Diptyque, you should try this one, Eau de Songs. Yang berikutnya ada Dosong. Nah, si Dosong ini aku ada dua, aku ada EDP dan EDT-nya, Eau de Parfum dan Eau de Toilette. Dan Dosong ini itu dibikin di tahun 2005, jadi udah lumayan lama juga ya. Dan notes di belakang Dosong ini adalah Fabrice Pellegrin. Dan sebenarnya Dosong ini itu sama kayak Tamdao, dia itu terinspirasi oleh sebuah lokasi atau tempat di Vietnam. Dan Dosong ini adalah sebenarnya salah satu kota pesisir di Vietnam. Wangi dari Dosong ini adalah wangi yang sangat-sangat amat sangat white floral. So this is a super white floral fragrance. It is for you yang memang suka wangi white floral, bucin white floral, you should try Dosong. Dan kalian kalau tanya aku, Kak, wangi Diptyque yang paling floral apa, yang paling white floral apa, I would say it's Dosong. Dan sebetulnya si EDP dan EDT ini tuh vibe-nya sama, cuman memang ada perbedaannya. Perbedaannya apa? Kita lihat dulu persamaannya. Persamaannya di ingredients si Dosong ini di dua-duanya. Menurut website memang ada tuberose, ada orange blossom, ada jasmine, ada amberwood, dan ada pink pepper. Nah, bedanya apa? Si bedanya itu adalah Dosong yang EDP itu lebih intens, jadi dia lebih berat, tuberose-nya lebih carnal, lebih manis, lebih nonjok, dan si Dosong EDP ini actually lebih tuberose. Jadi tuberose-nya yang sangat prominent di sini. Sedangkan si Dosong EDT ini itu lebih ke arah jasmine. Jadi dia masih sangat white floral. Dia itu, kita coba bareng-bareng ya. Yes, dia itu masih sangat white floral. Di top notes-nya, tuberose-nya lebih kerasa. Cuman di middle notes dia jasmine-nya mulai keluar. Dan memang banyak review yang bilang kalau si Dosong EDT itu atau yang Eau de Toilette itu lebih jasmine daripada tuberose. Dan jadi kalau kalian memang cari wangi yang lebih tuberose, you should go for the Eau de Parfum yang EDP yang warna hitam. Kalau kalian mau wangi yang jasmine-nya lebih keluar, you should try the EDT.
Cuman all in all, Dosong is a very nice, very well balanced white floral scent. It's very white floral. Di sini tuh di openingnya sih, aku bilang walaupun memang si EDP lebih tuberose dan EDT lebih jasmine, mereka itu very well balanced. Kalian masih bisa cium orange blossomnya, kalian masih bisa cium jasmine-nya, kalian masih bisa cium tuberose-nya. It's very pretty, it's very white floral, yet it is very unisex. Ini sama sekali bukan yang parfum yang terus kalau kalian cium, oh ini feminine banget. No, it's not. It's actually very unisex. That's what makes it special, I guess. Jadi kalau kalian cowok, kalian pengen cari wangi white floral, you should go for Dosong karena buat aku ini very unisex. Okay, the next one that is Eau Rose. Dan aku tahu ini pasti yang kalian tunggu-tunggu banget, Eau Rose ini atau air mawar basically artinya. Dan yes, from the name kalian bisa tebak ini adalah wangi mawar. Si Eau Rose ini botolnya seperti ini. Eau Rose ini dibikin di tahun 2012 ya. Dan sebenarnya ketika aku cium Eau Rose ini, aku lumayan surprise karena dari diptyque sebelumnya dan diptyque lain yang aku pernah cium, kalian bisa tebakkan kayak wanginya itu very unique, very intense gitu. Si Dosong itu intense, si tadi Tamdao juga intense. Nah, si Rose ini tadinya aku expect ketika sebelum cium, aku expect dia buat jadi rose yang lumayan berat dong. Tapi ternyata enggak, nih si Eau Rose ini adalah wangi rose yang actually it's a rose fruity, it's a fruity rose fragrance. Jadi rose di sini itu sangat bright, sangat fruity, it's a light, it's a happy fragrance, it's a bright fruity rose. Dan fruity di sini itu adalah dari lychee accord. Jadi ada wangi accord lychee-nya di sini. Disitulah fruity-nya datang. Dan juga aku bisa cium sebetulnya di sini ada blackcurrant juga, ada blackcurrant buds. Yang ketika aku cium, I just know it's blackcurrant. Jadi kalau kalian familiar dengan wangi blackcurrant, kalian pasti bisa cium di Eau Rose ini. Jadi kalian bisa bayangin ini itu lychee dicampur blackcurrant dicampur rose, wanginya pasti bright dong ya. And it's very fruity. So if you guys are looking for something floral, kalian suka wangi rose dan kalian suka wangi yang fruity juga, you should try si Eau Rose. It is very happy, very fresh, very bright. It's not a dark rose. It's very playful. Buat aku mungkin brightness-nya juga datang dari Virginian Cedar karena dari semua parfum yang aku coba so far itu Virginian Cedar itu wanginya kebanyakan bright. Yes, it is very playful. It's very young, very youthful. If you ask my preference, aku bilang ini sebetulnya nggak terlalu unik banget wangi rose-nya karena fruity rose, I think you can get it somewhere else too. But if you like rose, if you like fruity, you should try this one because the scent is also a great quality. But yeah, uniqueness, it's not groundbreaking, but it's still a nice scent if you like rose, and that's why it's still in their bestseller. So if you like Eau Rose, you should try. If you like mawar, if you like rose, you should try Eau Rose from Diptyque. Okay, in the next one ada dua parfum lagi yang memang ada di bestseller list mereka. Yang pertama, yang second last ada si Trongkat atau 34 atau 34. Jadi dia itu botol yang EDT seperti ini. Tapi aku nggak punya botolnya, aku ada di can dari Gia. Tapi aku punya si EDP-nya, dan EDP-nya itu dia keren banget guys. Dia tuh datang di packaging seperti ini. Jadi ini tadinya tuh box cylinder kayak gitu. Dibuka, ada pouchnya. Dan kalian bisa lihat di dalamnya ada parfumnya dan botolnya it's so pretty. Jadi kalian bisa lihat di sini ada nomornya 34, yang bahasa Prancisnya Trongkat. Dan parfum ini itu, kalau parfum-parfum yang lain itu terinspirasi oleh wangi salah satu notes ya, misalnya rose atau white floral atau fig gitu. Ini itu lucu karena ini itu terinspirasi dari wangi toko diptyque yang di Paris yang alamatnya memang di jalan Saint-Germain, di jalan Saint-Germain nomor 34, Trongkat Boulevard de Saint-Germain. Di situ itu ada toko diptyque yang di Paris, dan wangi ini itu dibuat karena terinspirasi dari wangi toko di situ. Jadi wangi campuran dari semua parfum, wangi dari candles atau lilin-lilinnya itu mereka coba recreate the scent, recreate the experience, dan dibotolin itu jadi wanginya seperti ini. Dan di sini itu ada yang EDT, ini dari Gia, dan ini ada yang EDP yang aku beli sendiri di Cumbi waktu itu. Nanti aku taruh link di bawah. Dan
Kalau dari tadi itu kan wangi yang EDP kadang-kadang bedanya hanya di intensitas dan hanya beda dikit ya. Nah buat yang ini itu vibe-nya memang sama, tapi buat aku wanginya memang agak lumayan beda sih di antara EDT sama EDP-nya. Jadi kalian misalnya mau beli, kalian harus decide which one you want, and I will tell you the difference. Tapi in general, secara umum mereka itu wanginya adalah wangi warm, spicy, woody scent. Yes, very warm, very warm, spicy. Jadi ada rempah-rempahnya dan wanginya terkesan hangat, dan ada kesan woody-nya juga, kesan kayu-kayunya juga. Kita lihat aja perbedaannya. Jadi pertama yang si EDT, si Eau de Toilette ini itu sebetulnya jadi botol seperti ini itu di launch di tahun 2011, dan ini adalah actually parfum 34 yang pertama. Parfum Tongkat yang pertama itu di tahun 2011 dibikin oleh, kalau nggak salah, Oliver Pesce juga, untuk bikin wangi yang mirip si Toko Diptyque itu. Nah, sedangkan si EDP ini dibikin di tahun 2018. Jadi ini adalah mungkin bau toko di tahun 2018. Bau tokonya berubah, jadi mereka bikin yang baru. Tapi both are beautiful. Nah, bedanya apa? Si EDT ini buat aku dia lebih ada fruitynya, dia lebih light juga wanginya. Si EDT itu aku bisa pick up di sini ada notes kardamomnya, jadi dia tetap spicy, ada kardamom, ada cengkeh, ada pink pepper, dan juga ada black currant notes-nya somehow. Jadi bikin wanginya itu lebih fruity dan lebih sedikit lebih light, lebih bright daripada si EDP-nya. Jadi aku suka banget di sini campuran antara spices dan black currant-nya, dan ada pink pepper-nya itu, aduh enak banget. Jadi kalian bisa bayangin it's a spicy, fruity, terus ada brightness of pink peppernya dikit. It's so beautiful. Actually aku beli si EDP gara-gara aku dikasih ini sama Gia. Cuman nyari ini itu susah banget. It's still in my wishlist, the EDP. Dan it's brighter and it's also lighter in scent. Jadi menyenangkan banget wanginya. Kalian bisa bayangin dia warm, spicy, tapi ada fruitnya, ada pink peppernya. Aduh nyaman banget deh. Dan si EDP-nya itu, dia wanginya itu lebih ke arah dia tetap warm, spicy, tetap woody, tapi di sini lebih ada facet floralnya actually. Jadi di sini ada accord floralnya, enak banget. Dan floral di sini itu campuran antara rose dan purple flower, jadi kayak iris, violet juga. Di sini lebih floral dan lebih powdery kesannya buat aku, dan dia itu juga lebih intens dan lebih berat dibanding si Eau de Toilette-nya. Tapi walaupun dia lebih intens dan lebih berat, si EDP ini actually lebih calming dibanding si EDT-nya. Jadi ini itu lebih comforting, lebih calming, lebih kalem aja gitu loh wanginya, lebih apa ya, lebih menenangkan wanginya, lebih menenangkan. Dan di sini itu notes yang aku bisa pick up karena dia lebih berat, dia jelas ada ambernya, dia ada sandalwoodnya, dia ada purple flower like I said, dan dia ada cinnamon dan juga ada vanillanya. Jadi sedikit manis dari vanillanya ada di sini. And I appreciate karena vanillanya itu nggak terlalu prominent, cuman menambahkan sedikit manis di sini. Dan it's so good you guys, it's so creamy juga, it's very creamy. Tapi itu wanginya lebih berat dan lebih serius. Dan I think this one also has better longevity than the 34 yang Eau de Toilette. Cuman they are both so beautiful, I still wanna get the 34 Eau de Toilette juga. So that's in their bestseller. Actually yang di bestseller mereka itu adalah yang Eau de Toilette. Jadi mungkin kalau kalian mau coba, mungkin you should try the Eau de Toilette first karena itu lebih bright dan lebih nggak berat. But if you like something different, if you like something yang agak sedikit berat dan sedikit lebih intense, you can try langsung ke yang si EDP-nya. And I think the packaging itu cakep banget sih. I was sold at the packaging anyway. Oke, kita ke parfum yang terakhir dari bestseller Diptyque. Dan yes, kalian pasti dari tadi udah nungguin karena ini salah satu yang paling terkenal, apalagi di Jakarta, karena ini adalah wangi lobby dari Senayan City. Banyak yang bilang ini, wah ini wangi lobby Sensi nih. Yes, it is L'Ombre d'Anglo. Kebetulan di sini aku ada EDP dan EDT-nya, dan aku juga ada si vialnya di sini. Dan si L'Ombre d'Anglo ini itu sebetulnya EDP dan EDT wanginya terkesan mirip, vibe-nya lumayan mirip, actually mirip banget sih, nggak kayak si yang 34 yang beda banget ya. Si Tongkat kan beda banget. Si L'Ombre d'Anglo ini itu bedanya sangat amat tipis.
Cuman kalau kita mau ngomongin persamaannya dulu, mereka itu lebih ke arah green fruity floral. Jadi kalau kalian suka wangi yang green floral and fruity, you should try si L'Ombre d'Anglo. Dan wangi dari L'Ombre d'Anglo ini sangat amat signature. I don't think ada parfum lain yang wanginya seperti si L'Ombre d'Anglo ini, dan that's one of the reasons why it's on the best sellers. Dia itu fruity, dia itu green, dia itu the scent of Senayan City lagi. Jadi kalau kalian penasaran wanginya gimana, kalian bisa ke Senayan City, itu wangi L'Ombre d'Anglo. Actually itu mungkin wangi candle-nya mereka yang bay, yang seperti ini. Itu wanginya sama dengan si ini. Dan it's very fresh, very uplifting, very mood lifting. It's very airy juga, kesannya light bukan yang berat. And it's a great balance of fruity and green and floral. Jadi dan floral di sini itu adalah rose. For me, it's nice because it's fruity but not gourmand. It's fruity but for adult gitu loh, buat fruity yang mature wanginya. Nah, bedanya EDP sama EDT apa? Si EDP itu buat aku si eau de parfumnya itu dia lebih intense, lebih bold, lebih nonjok, dia lebih green dan lebih fruity. Dan dia agak sedikit lebih berat, walaupun memang profilnya sama sekali nggak berat, profile scentnya. Dan si EDT-nya itu less intense, dia fresher, dia lebih vibrant, lebih nyala gitu loh, rasanya lebih bright dan lebih ada citrus notes-nya lebih kerasa di sini. Dan kalau kalian tanya sih aku lebih suka yang mana, sebenarnya aku lebih suka si eau de toiletnya. Cuman kalau kalian memang pengen cari yang longevity lebih bagus dan lebih intense, you should go for the eau de parfum. Okay, so I think that is it guys. Those are the best sellers from Diptyque. I hope this video helps you. Dan kalau kalian belum subscribe ke channelku, please do hit the subscribe button. And you can tell me kalau kalian udah coba Diptyque, kalian bisa kasih tahu aku di komen bawah Diptyque mana favorit kalian. Dan juga kalau kalian masih penasaran, kira-kira Diptyque mana yang kalian mau beli. Okay, see you guys in the next video. Bye-bye.